Divisi Pendidikan. Nah, di samping kami nih udah ada nih teman-teman bintang tamu yang spesial banget. Siapa sih Bima? Bolehlah kita kenalan dulu kan? Ya silakan ya teman-teman. Halo semuanya, saya Jen Indri Sinta dari kelas 10 TLM 1. Sekarang saya menjabat sebagai Duta Perundungan tahun 2021 sampai 2022. Dan di sebelahnya, Oke, hai teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Siti Rafia dari kelas 11 FK2. Sekarang saya menjabat sebagai Duta Anti Perundungan SMK Abdur Pekanbaru tahun 2021 tahun 2022. Oke, kepada duta-duta anti perundungan kita selamat datang ya di podcast Cherry. Nah, apa kabar nih teman-teman? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik nih Caca. Ya, yaitu tentang perundungan. Nah, untuk teman-teman dari Duta Anti Perundungan nih ya, sebenarnya perundungan itu apa sih? Boleh dong dijelasin ke teman-teman yang di rumah? Perundungan atau bullying itu adalah pelaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang kepada teman atau seseorang lainnya yang dilakukan secara terus-menerus, baik itu verbal atau fisik, yang merugikan orang lain. Itu teman-teman. Kalau misalkan ini kan kalau menurut Sitinya gimana? Iya. Kalau perundungan itu? perundungan itu seperti Contohnya lah, boleh contohnya gimana? seperti dia berkata buruk kepada temannya, gitu, mendiskriminasi gitu, memojokkan seseorang, seperti itu lah ya. Contoh bullying juga yang biasanya kita jumpai nih di kehidupan kita sehari-hari, seperti bergosip itu juga perundungan loh teman-teman. Jadi berarti bergosip itu termasuk perundungan ya? Bergosip itu perundungan karena kita membicarakan teman kita, baik itu aibnya ataupun masalah pribadinya yang dia ceritakan kepada kita, begitu Berarti teman-teman. secara rincinya, secara lebih jelasnya itu singkatnya perundungan itu perbuatan yang tidak disukai ya. Betul. Nah teman-teman dari Duta Anti Perundungan kan ini berarti udah ada organisasinya ya. Alhamdulillah. Kalau boleh kita tahu nih Biba, Kapan sih dibentuknya? Perundungan ini juga Duta Perundungan kami membuat organisasi ini baru-baru aja kok, pas 22 Desember 2021. masih terhitung baru Iya, ya? masih baru-baru. Kalau untuk pembentukan dutanya sendiri itu tuh apakah ada latar belakang sehingga didirikan Duta Anti Perundungan? Kita membuat suatu organisasi Duta Perundungan atau agen perundungan ini karena banyaknya ya perundungan di sekitar sekolah kita, mau itu secara verbal yaitu dari kata-kata aja ataupun fisik seperti memukul dan juga banyak hal lain lah pokoknya ya. Makanya itu Didirikanlah organisasi itu motivasi teman-teman buat mendirikan organisasi anti perundungan ini ya. Ikan perundungan yang ada termasuk di lingkungan sekolah kami gitu. Nah, ini kan teman-teman nih udah jadi duta anti perundungan. Alhamdulillah. Apa sih yang memotivasi teman-teman untuk menjadi duta, untuk ikut serta untuk ambil andil dalam perbuatan ini? Karena kan ini udah hitungannya tuh bullying atau perundungan itu udah lama ya, dari zaman-zaman sebelum kita juga udah ada. Apa sih yang memotivasi gitu? Kalau saya pribadi menjabat sebagai duta ini Kak, motivasi saya untuk memberantas yang adanya kekerasan Kak di kelas kami tuh, kelas saya tuh banyak yang mengatakan fisik, body shaming, berkata kasar, mengganti nama teman yang lain dengan kata-kata yang buruk gitu teman-teman. Nah, jadi saya sebagai wakil kelas, saya tuh berpikir ini di kelas saya saja sudah begini, apalagi di luar sana. Jadi saya sebagai duta perundungan ini saya ikut peserta dalam organisasi ini untuk memberantas perundungan gitu Kak. Berarti itu tuh Dari termotivasinya dari lingkungan sekitar saya gitu. Kalau mungkin Siti gimana tuh Siti? Motivasi saya untuk menjadi duta perundungan itu karena saya sendiri pernah merasakan dibully ya, seperti dibully fisik dan juga dijauhi oleh sekitar teman-teman saya dulu. Jadi sehingga saya ingin kayak memberantas perundungan karena saya tidak ingin terjadi lagi hal perundungan itu, karena saya sebagai korban saja sangat sakit sekali, masih sangat mengingat hal itu sehingga Motivasi untuk ikut. Berarti motivasinya dari pengalaman ya teman-teman. Jadi teman-teman yang udah pernah dibully harus bisa jadi lebih bersinar lagi. Oke, tadi seperti yang Siti bilang,
Siti kan dibully karena fisik nih, ya kan? Banyak juga orang bilang kalau bully itu kan dari fisik, badannya gendut atau jerawatan lah. Kalau boleh tahu, apakah bentuk perundungan itu hanya dari fisik aja atau banyak? Banyak ya. Ada yang bentuk verbal seperti perkataan yang saya bilang tadi dan juga fisik, dan ada juga cyberbullying gitu, yang di internet gitu kan. Saya tambahkan ya, kalau teman-teman ingin tahu apa sih itu cyberbullying, pasti teman-teman penasaran ya. Cyberbullying itu penggunaan teknologi yang disalahgunakan untuk mencaci maki atau membuat seseorang tidak nyaman dengan cara melakukannya lewat internet, gitu teman-teman. Seperti berkomentar buruk. Ayo siapa yang sering-sering itu kita hentikan ya. Gak boleh lagi ya. Itu harus dikurang-kurangi banget sih. Kalau Gak boleh karena itu termasuk perundungan juga, gitu kan. Jejak digitalnya like lo di situ. Iya. Bisa Nggak boleh ya. Nah, terjadinya perundungan atau bullying inilah ya, pasti kan ada sebabnya, karena ada perbuatan itu pasti ada sebabnya kan. Jadi nih, menurut kalian sebagai duta anti perundungan, apa aja sih sebab-sebab atau latar belakang lah seseorang tuh menjadi seorang yang suka ngebully? Kalau menurut referensi yang sudah saya baca ya kak, pelaku bullying ini memiliki faktor-faktor, misalnya dari faktor keluarga, lingkungannya yang keras, kasih sayang orang tua yang tidak dia dapatkan, itu bisa membuat anak itu menjadi pelaku korban. Apalagi ada juga yang pelakunya dari korban bullying tersebut, jadi dia balas dendam, jadi dia tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mendukung, jadi dia berpikir untuk menjadi pelaku bullying selanjutnya. Dia melampiaskan emosi dia itu korbannya, korban selanjutnya. Dia tidak ingin menjadi korban bullying tersendiri. Ada juga dari kekurangan kasih sayang orang tua atau kekerasan dalam rumah tangga keluarganya. Broken home. Berarti ini lingkungan tuh sangat berpengaruh banget ya kita. Jadi kita harus pandai-pandai nih ya kan, Biba, mencari lingkungan yang lebih produktif, yang lebih positif gitu untuk kehidupan kita. Oke, untuk sebagai duta perundungan nih, apakah di sekolah kita di SMK Abdurrahman ini masih ada terjadi perundungan atau sudah bebas? berkurang? Alhamdulillah kak, semenjak terbentuknya di kelas saya tuh sekarang nih mulai mengurangi hal-hal negatif seperti itu. Ini kami belum bertindak sangat lanjut, tapi mereka sudah mengurangi aktivitas-aktivitas gitu kan. Berarti alhamdulillahnya ini sudah ada progresnya. Mungkin kalau misalkan nih Siti sebagai yang lebih dewasa lah ya dibanding Jihan, menurut Siti, kalau Siti lihatnya nih secara keseluruhan di sekolah kita itu gimana progresnya Siti? Progresnya seperti apa sih? Kayak misalkan dari terbentuknya kita ini sekitarnya itu sudah mulai kayak nggak berkerumun yang membicarakan orang lain, mengucilkan. Berarti sudah sangat-sangat berkurang ya. Sudah berbaur sekarang ya lingkungan kita. Dengan kakak kelas dan adik kelas pun sudah baik-baik saja, tidak ada yang mojokan gitu atau senioritas ya, tidak ada lagi di sekolah ini seperti itu. Nah, jadi kan ini organisasi teman-teman nih, duta anti perundungan, pastinya ada program-program dong. Kalau boleh tahu kita berdua nih kepo banget nih, kepo banget ya Bima. Apa aja sih program-program yang direncanakan, yang dibikin oleh duta anti perundungan ini? Kami sendiri sudah membuat suatu program yaitu Kota Rahasia, sejenis curhat rahasia ya untuk korban yang misalnya ragu untuk berbicara langsung dengan kami karena dia mungkin takut gitu pelakunya ini tahu dia ngomong nanti pokoknya malah ini lagi gitu kan. Jadi bisa secara diam-diam gitu kan masukkan di dalam Kota Rahasia. Kami juga menambahkan program kami ini ada bimbingan sebaya teman-teman. Jadi kalau teman-teman takut kepada guru BK atau malu kepada guru BK untuk bercurhat, boleh ke kami agen-agen dan duta ini. Insya Allah rahasia teman-teman akan terjaga. Karena pastinya udah ada batasannya. Kami sebagai duta juga sebagai agen juga tidak akan membocorkan rahasia-rahasia itu karena sudah ada konsekuensi dari kami. Dan juga kami bakal ada seperti penyuluhan ya. Benar penyuluhan. Nah, ini kan teman-teman nih
sebagai duta anti perundungan tuh berarti berkontak langsung, berinteraksi langsung sama teman-teman dari korban bullying, dari pembuli, apalagi ya. Menurut teman-teman nih, apa sih akibat dari pembulian atau perundungan itu sendiri? Akibatnya untuk pelaku ataupun korban ya. Untuk korban sendiri, pelaku itu bisa dari fisiologinya terganggu, misalnya depresi, dari fisiknya dia akan menjadi orang yang lemah, tidak percaya diri lagi, bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri loh Kak. Masya Allah, kayak juga ya. Berarti ini pembuli itu berbahaya sekali teman-teman. Apalagi buat masa depan ya. Benar. Bisa depresi juga ya. Kalau menurut Siti itu gimana tuh? Akibat dari pembulian itu, Siti kan ya udah pernah jadi korban ya tadi kan. Menurut Siti tuh apa sih yang terjadi di diri Siti? Membuat Siti sendiri jadi rendah diri gitu ya, kayak gak percaya diri lah gitu dengan sekitar gitu. Saya ini orangnya gini ya, kok salah kayak gini kayak gitu lah. Pokoknya jadi gak percaya diri, pesimis gitu ya, pesimis banget gitu. Pesimis ya. Oke, jadi saya mau nanya nih sedikit, apakah anak kecil yang bercandain sampai nangis itu masuk bully nggak sih, termasuk perundungan nggak sih? Nah ini karena nih pasti teman-teman di rumah nih banyak. Iya, banyak yang mengganggu adiknya ya. Sampai nangis, sampai dimarahin mamanya kan. Nah menurut teman-teman itu gimana? Perilaku membuat adik-adik kecil nangis itu termasuk bullying ya teman-teman, karena kita membuat dia nangis itu menyakiti perasaannya. Bisa saja itu terekam di pikirannya, membuat masa depannya terganggu. Jadi jika ingin mengusili adik-adik kita, sebatasnya saja, jangan sampai bikin nangis ya. Berarti kalau bercanda tuh boleh, tapi jangan lebihan. Takutnya nanti mengganggu masa depan si adik. Nah, ini kan tadi teman-teman tadi ada sedikit menjelaskan tentang cyberbullying ya. Benar kan? Benar. Nah, jadi gimana sih? Itu kan kalau cyberbullying itu kan berarti menggunakan teknologi ya, kan? Menggunakan teknologi Kak. Nah, jadi gimana caranya menurut teman-teman sebagai duta anti perundungan untuk menyikapi kemajuan teknologi yang sekarang tuh banyak disalahgunakan oleh teman-teman kita di luar sana, bahkan digunakan sebagai akses untuk membuli ya? Menurut saya pribadi, kita sebagai pengguna teknologi digital ini, kita harus memperhatikan apa yang kita posting, apa yang kita lakukan di sosial media, karena itu berdampak teman-teman. Anda memposting hal-hal negatif, itu bisa juga Anda dibully atau dirundung. Nah, jadi kita harus memperhatikan apa yang kita posting, apa yang kita komentari, apa yang kita lakukan di sosial media. Diharapkan lebih berhati-hati begitu. Jadi kembali lagi ke diri sendiri untuk mengintrospeksi diri ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di situ dulu nih pembahasan kita kali ini tentang pembulian atau perundungan. Oke, terima kasih kepada Duta Anti Perundungan SMK Virat yang mau berpartisipasi dalam podcast ini. Sekian dulu dari kami OSIS SMK Abdurrahman Pekanbaru.